Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran membahas kitab Khudh Aqidatak, dan kita sampai pada pertanyaan yang ke-54. Di pertanyaan yang ke-54, penulis akan menyampaikan tentang bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena semua manusia yang dia mengimani Allah dan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengaku cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis menyampaikan, kaifa nuhibbullaha wa rasulah. Bagaimana cara kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Jawaban yang disampaikan oleh penulis, nuhibbuhuma bi ta'atihima wattiba'i awamirihima. Kita mencintai Allah dan Rasulnya dengan mentaati keduanya dan mengikuti setiap perintah keduanya. Qala ta'ala, Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, muttafaqun alaih. Kalian tidak beriman sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai. Sesungguhnya seseorang tidak disebut beriman sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan ayahnya, dibandingkan kedua orang tuanya, wa waladihi, anaknya, wan nasi ajma'in, atau seluruh umat manusia. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas firman Allah di surat Ali Imran ayat 31. Kami sarankan bagi Anda yang membawa mushaf atau yang di HP-nya ada mushaf, silahkan dibuka surat Ali Imran ayat 31. Di surat Ali Imran ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begini, yang terpenting itu mengaku mencintai Allah, yang terpenting mengaku cinta Allah ataukah dicintai oleh Allah? Jawabannya adalah dicintai oleh Allah, itu yang lebih penting. Maksudnya bagaimana? Kalau sebatas mengklaim mencintai Allah, semua manusia yang beriman kepada Allah, dia mencintai Allah. Baik Yahudi, Nasrani yang dia mengimani keberadaan Allah, maupun orang-orang musyrikin yang lainnya, mereka mengklaim cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ayat ini turun, sebagaimana keterangan Al-Baghawi dalam tafsirnya, ayat ini turun berkaitan dengan orang Yahudi dan Nasrani, haitsu qalu, di mana mereka mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kami adalah putra-putra Allah
maksudnya adalah manusia terbaik, wa ahibba'uhu, dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kata Al-Qurtubi, nazalat fil yahudi wan nasar. Nazalat fil yahudi wan nasara haitsu qalu nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Ayat ini turun terkait Yahudi dan Nasrani, di mana mereka mengatakan kami adalah makhluk terbaik dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Yahudi dan Nasrani mengklaim kalau mereka cinta Allah, meskipun perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan dalam riwayat dari Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas bercerita, waqafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Quraisyin wa hum fil masjidil harami wa qad nasabu asnamahum wa 'allaqu 'alaiha bidan ni'ami wa ja'alu fi adhaniha asy-syanuf wa hum yasjuduna laha. Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi beberapa orang Quraisy ketika mereka berada di Masjidil Haram, dan mereka sudah menyiapkan berhalanya, kemudian dikasih berbagai macam aksesoris berhala, lalu mereka sujud kepada berhala. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara Quraisyin, wallahi laqad khalaftum millata abikum Ibrahim wa Ismail. Wahai orang Quraisy, demi Allah sungguh kalian itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran ayah kalian, yaitu Ibrahim dan Ismail. Faqalat lahu Quraisyun, kemudian orang Quraisy itu mengatakan, orang-orang Quraisy yang ketika itu ada di Mekah, yang ada di Masjidil Haram mengatakan, innama na'buduha hubban lillah. Kami lakukan ini karena kami mencintai Allah. Coba kita lihat, klaim mereka ketika mereka sedang berbuat syirik, menurutnya adalah ini salah satu di antara cara untuk mewujudkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk mencintai Allah itu dengan cara menyembah sosok yang dianggap sebagai wali Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah taala, maka Allah taala berfirman, qul ya Muhammad in kuntum tuhibbunallah wa ta'budunal asnama liyuqarribukum ilaihi fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, kalau kalian mencintai Allah sementara kalian menyembah berhala, agar berhala itu mendekatkan kalian kepada Allah, maka tinggalkan perbuatan ini tapi ikutilah aku semata. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Sehingga mengklaim bahwasanya mencintai Allah itu tidak hanya dimiliki oleh kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW, termasuk juga dilakukan oleh orang-orang kafir di kalangan Yahudi dan Nasrani. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian untuk mereka yang mengaku cinta kepada Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balasannya apa? Mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tadi, yang terpenting bukan mencintai Allah, tapi yang terpenting adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau manusia sudah dicintai oleh Allah, maka berarti dia telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan pasti dia mencintai Allah. Kama qala ba'dul hukama al-ulama, Ibnu Katsir mengatakan, al-hukama wal ulama mengatakan, Ibnu Katsir mengutip keterangan beberapa ulama. Para ulama mengatakan, laisa sya'nu an tuhabba, innama sya'nu laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Yang penting bukan kamu mencintai, tapi yang penting adalah kamu dicintai.
Karena kalau mengklaim mengaku cinta Allah, musyrikin pun melakukannya. Orang musyrikin Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembah berhala sambil diiringi dengan keyakinan kalau ini adalah sebagai wujud cintaku kepada Allah. Yahudi dan Nasrani juga mengaku demikian sebagaimana keterangan Al-Baghawi. Sehingga sebatas mengaku cinta kepada Allah, semua orang bisa melakukannya. Tapi yang penting adalah kamu dicintai oleh Allah. Innama sya'nu an tuhabba. Yang lebih penting adalah ketika kamu dicintai oleh Allah. Nah, ketika manusia dicintai oleh Allah, maka bisa dipastikan dia adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Qala Al-Hasan Al-Basri, kata Hasan Al-Basri, kembali kepada latar belakang ayat ini yang berbicara tentang klaim orang-orang musyrikin kalau mereka mencintai Allah. Qala Al-Hasan Al-Basri, kata Hasan Al-Basri, wa ghairuhu minas salaf, dan beberapa ulama salaf yang lainnya, mereka menceritakan, za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahumullahu bihadhil ayah. Sebagian orang mengklaim kalau mereka mencintai Allah, maka Allah uji mereka dengan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah ya Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Karena itulah para ulama mengatakan surat Ali Imran ayat 31 sering disebut dengan ayatul mihnah. Ayatul mihnah, ayat ujian, untuk menguji kejujuran manusia sejauh mana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan neracanya adalah sejauh mana dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, semakin sempurna ittiba seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin sempurna pula balasan cinta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perhatikan di sini balasan yang diberikan oleh Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Artinya bagaimana? Kata Ibnu Katsir, kalau kalian mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahsulu lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyah wa huwa mahabbatuhu lakum wa huwa mahabbatuhu iyyakum wa huwa a'dhamu minal awwal. Jika kalian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik, maka kalian akan mendapatkan lebih dari sebatas apa yang kalian inginkan. Apa itu? Cintanya Allah kepada kalian. Kalau tadi kan kalian mengklaim mencintai Allah, sekarang buktikan cintamu kepada Allah, benar atau tidak? Dengan cara gimana? Ikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau cintamu benar, maka berarti kamu termasuk orang yang muttabi Rasulullah SAW, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata balasannya tidak cuma itu. Balasannya lebih dari itu. Kata Ibnu Katsir, yahsulu lakum fawqa ma talabtum. Kalian akan mendapatkan sesuatu yang melebihi dari apa yang kalian harapkan, yaitu cintanya Allah kepada kalian. Karena itu tadi yang terpenting bukan bagaimana mengklaim mencintai, tapi yang terpenting adalah bagaimana agar kita dicintai. Baik. Sehingga ketika balasannya yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih dibandingkan sebatas keinginan sang hamba. Tayyib, kita coba bantu dengan tulisan. Kita perhatikan dalam ayat yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mencintai Allah,
maka ikutilah aku. Kalimat ini adalah kalimat syarat. Jika, maka. Jika kamu mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dan jawaban syarat adalah jika dia, berarti ikutilah aku ini sebagai apa? Sebagai jawab syarat. Sebagai jawab syarat. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka ikutilah aku ini adalah jawab syarat. Nah, ketika muncul kalimat seperti ini, maka penilaian hanya ada dua kemungkinan. Pertama, klaim cintamu benar. Penilaian cintamu benar. Atau sebaliknya, cintamu dusta. Gombal ya. Dia cuma ngeklaim mengaku cinta, tapi dia tidak melakukan syaratnya. Baik. Sehingga jika ada orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seharusnya balasannya adalah cintamu benar. Tapi ternyata tidak demikian. Allah memberikan balasan, niscaya Allah akan mencintai kalian. Plus mengampuni dosa kalian. Sehingga manusia mendapatkan dua janji. Ini janji Allah. Allah akan mencintainya. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosanya. Tayyib. Karena itu kata Ibnu Katsir, balasan dari kalimat syarat ini, jika memang dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya di sini balasannya, yaitu penilaian kalau cintanya benar. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala kasih lebih. Apa kasih lebihnya? Allah akan mencintai kalian. Karena itu kata beliau, yahsululahu fauqa ma yatlubuhu. Dia mendapatkan sesuatu yang melebihi dari apa yang dia cari, yaitu penilaian kalau cintanya benar. Ternyata Allah tidak hanya sebatas memberikan penilaian cintamu benar, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dalam bentuk Allah akan mencintainya. Dan ketika Allah mencintai hamba, mengampuni dosa hamba, Anda bisa bayangkan gimana kira-kira ujung akhir dari hamba ini. Maka Allah akan memberikan banyak balasan terbaik untuknya. Allah akan masukkan dia ke dalam surga karena Allah mencintainya. Baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang ittiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apakah batasan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syarat, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan lihat seperti apakah batasan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang digunakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berarti mengikuti sunnah beliau. Sasarannya adalah sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang kita tahu, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada berapa? Ada 3 ya. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Mengikuti sunnah Nabi SAW ada 3, baik yang bentuknya
ucapan beliau atau yang bentuknya perbuatan atau yang bentuknya takrir. Takrir itu berarti persetujuan beliau. Baik. Untuk ucapan, semua yang beliau ucapkan adalah wahyu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak bicara dari hawa nafsu. Muhammad adalah orang yang mendapatkan wahyu, tidak lain itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga untuk ucapan ini wahyu, semua wahyu. Baik. Kemudian untuk takrir, takrir itu berarti persetujuan Rasulullah SAW. Dan itu bisa maknanya boleh, bisa maknanya disyariatkan dalam arti dianjurkan. Meskipun tidak sampai pada derajat wajib. Contoh yang boleh gimana Pak? Contoh yang boleh, ada sahabat yang makan daging dob, kadal gurun. Nabi SAW nggak suka. Tapi beliau melihat sahabat makan daging dob, dia sangat lahap makannya dan dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti apa hukum makan daging dob? Mubah. Karena masalah makan itu hukum asalnya adalah mubah. Contoh yang takrir Nabi SAW tapi statusnya sunnah. Ada sahabat ketika dia sedang sholat, setiap kali dia ngimami selalu membaca surat Al-Ikhlas plus surat yang lain. Al-Ikhlas plus surat yang lain. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW minta kepada para sahabat yang melapor, saluhu lima yasna'u dzalik. Coba tanya kepadanya, kenapa dia lakukan seperti itu? Lalu dijawab oleh yang bersangkutan, ya Rasulullah, aku mencintai surat Al-Ikhlas. Li'anni uhibbuha, fiha sifatur rahman. Saya mencintai surat Al-Ikhlas karena di sana bercerita tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW? Hubbuka iyyaha yahdika ilal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas mengantarkanmu menuju surga. Baik. Dan itu sunnah takrir. Sehingga kita dianjurkan untuk mencintai surat Al-Ikhlas. Nah, selanjutnya yang menjadi perhatian kita adalah di posisi yang kedua ini, sunnah perbuatan, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah, al-fi'l. Al-fi'l artinya apa? Perbuatan. Kita sekarang akan berbicara tentang perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-fi'l. Para ulama mengatakan al-fi'lu, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 macam. Yang pertama adalah al-fi'lul khasu bihi, perbuatan yang khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di bagian ini kita nggak bisa niru. Kenapa? Karena itu khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya nggak boleh niru. Dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan syariat. Ada sebagian syariat itu yang hanya khusus berlaku untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa Pak? Beliau diizinkan untuk nikah lebih dari 4. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh melakukan akad nikah tanpa wali, karena beliau adalah manusia yang paling berhak di kalangan kaum muslimin, sehingga beliau bisa jadi wali sendiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan puasa wisol, padahal yang lain tidak boleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya kewajiban amal tertentu, padahal bagi yang lain itu tidak wajib. Dan aneka kekhususan yang lainnya, yang itu hanya boleh dan dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagian yang seperti ini tidak perlu ittiba, tidak boleh diikuti, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu bukan dalam rangka untuk ngajari umatnya,
tapi karena beliau melakukan itu sebagai salah satu kekhususan yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, untuk sunnah khusus, hukum asalnya itu tidak ada. Hukum asalnya itu berlaku untuk umum, bukan berlaku untuk khusus. Saya ulang ya. Pada asalnya, syariat yang diturunkan oleh Allah itu berlaku untuk semua manusia. Syariat yang Allah turunkan itu berlaku untuk semua manusia pada asalnya. Sehingga tidak boleh kita nyatakan khusus bagi Nabi SAW kecuali jika ada dalil. Ini kaidah. Ya. Untuk bisa menyebut itu khusus, wajib ada dalil khusus. Kalau nggak ada dalil, maka hukum asalnya berlaku untuk beliau dan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis, beliau marah ketika ada orang yang menganggap kalau hukum ini hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu sifatnya umum. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni usbihu junuban wa ana uridu siyam." Ya Rasulullah, saya masuk waktu subuh dalam kondisi junub, belum mandi, padahal saya ingin puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana usbihu junuban wa ana uridu siyam fa aghtasilu wa asumu." Aku juga sama, saya pernah pagi hari dalam kondisi junub belum mandi, masuk subuh belum mandi junub, ya. Hubungan badannya dilakukan sebelum subuh. Kemudian masuk subuh belum mandi. Wa ana uridu siyam, padahal aku punya niat untuk puasa. Fa aghtasilu wa asumu, lalu aku pun mandi kemudian lanjut puasa. Faqala ar-rajul, kemudian orang yang tanya ini mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka lasta mithlana." Anda itu tidak sama seperti kami. Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda di masa silam dan yang akan datang. Begitu mendengar ini, ya Rasulullah, itu kan khusus bagi Anda karena Anda punya keistimewaan. Kata Aisyah, faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah dengan kalimat ini dan beliau mengatakan, "Wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamakum bima attabi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku berharap aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Dan aku adalah orang yang paling tahu apa yang perlu untuk diikuti oleh manusia, apa yang perlu diajarkan kepada mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ketika ada orang yang mengklaim, ketika ada sahabat yang mengklaim bahwasanya praktik ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena itu kata Ibnu Hazm dalam Al-Ihkam fi Usul Ahkam, beliau mengatakan wala yajuzu ayyuqal, enggak boleh dikatakan fi syai'in, pada sesuatu fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu khususun lahu, bahwa perbuatan itu hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa binassin fi dzalika, kecuali jika ada dalil. Baik, kita ulang. Kata Ibnu Hazm, enggak boleh bagi orang mengatakan perbuatan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali jika ada dalil. Kemudian kata beliau, li'annahu alaihi salam qad ghadiba ala man qala dzalika, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada orang yang melakukan seperti itu. Dan segala sesuatu, wa kullu syai'in aghdaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segala sesuatu yang bisa memicu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah, fahuwa haram, hukumnya haram. Baik, sehingga tidak boleh mengklaim kalau ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali jika ada dalil. Kemudian yang kedua adalah fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam
li ajli al-jibillah wal urfu. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bawaan apa? Bawaan fisiknya. Karena bawaan fisik atau budaya. Baik. Contohnya apa, Pak? Contohnya selera makan. Contoh yang lain gaya berjalan, cara duduk, gaya beliau duduk dan seterusnya. Atau yang dipengaruhi oleh budaya. Perbuatan beliau yang dipengaruhi oleh bawaan fisik atau yang budaya. Budaya contohnya apa? Masalah pakaian, masalah adat ketika menerima tamu, budaya ini dan seterusnya. Baik. Nah, pada asalnya yang bentuknya fisik seperti bawaan fisik dan budaya seperti ini pada asalnya tidak diikuti. Kenapa tidak diikuti? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya la min ajli tasyri', bukan dalam rangka untuk ngajari syariat, tapi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya karena faktor bawaan fisik atau karena pengaruh budaya. Kok beliau pakai surban kayak gitu? Ya karena dulu orang pakai surban. Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam pakaiannya seperti ini? Ya karena dulu orang di masa silam pakaiannya kayak gini. Sehingga beliau berpakaian sesuai dengan uruf yang berlaku di masyarakat. Baik. Nah, bagian ini tidak perlu diikuti karena dia kembali kepada bawaan fisik, gawan kita atau bahasa kita gawan bayi, semua orang punya. Sehingga beda-beda antara satu dengan yang lain. Baik, kemudian yang ketiga, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai sumber syariat. Dijadikan sumber syariat. Sehingga ini disebut dengan al-fi'lu at-tashri'i. Perbuatan yang dia menjadi sumber syariat. Bagian inilah yang diikuti. Contohnya apa? Tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara haji. Sampai beliau tegaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kalian lakukanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Beliau juga mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Lakukan manasik kalian dengan mencontoh aku. Nah, itu karena beliau melakukan itu dalam rangka untuk tasyri'i, dalam rangka untuk dijadikan sebagai sumber syariat. Baik. Nah, kemudian yang keempat ada satu lagi, yaitu gabungan antara bawaan fisik dengan sumber syariat. Gabungan antara sunnah jibiliyah yang itu bawaan fisik dengan sumber syariat, al-fi'lu tasyri'i, sumber syariat. Baik. Sumber syariat. Nah, saya tulis di sini aja. Contohnya apa, Pak? Nah, para ulama memberikan contoh, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat qobliyah subuh itu beliau tidur sejenak. Baru setelah itu berangkat ke masjid. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau haji atau umroh, beliau kadang melewati tempat A, melewati tempat B. Nah, kemudian ulama beda pendapat, ini itu masuk sunnah jibiliyah ataukah sumber syariat. Baik, nah bagian inilah yang sering disinggung oleh para ulama. Misalnya ketika haji atau umroh,
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Mekah itu dari arah atas. Apakah kita perlu meniru seperti itu? Sehingga nyari bukit dulu baru turun dari arah atas. Jawabannya tidak perlu. Misalnya itu bagian dari sunnah jibiliyah, maka tidak perlu, karena itu sifatnya hanya masalah bagian dari budaya yang berlaku di masyarakat. Baik, termasuk cara berpakaian. Nabi SAW itu lebih sering memakai pakaian yang modelnya kayak gimana toh Pak? Kalau kita perhatikan dari beberapa hadis, beliau sering memakai pakaian seperti orang yang sedang ihram, pakai sarung, lalu pakai rida selendang, orang yang punya selendang yang digunakan untuk nutup anggota badan yang atas. Sampai Nabi SAW ketika perang Badar memakai seperti ini, dan beliau berdoa ibtihal, doa yang genting, hingga ridanya jatuh. Ketika ridanya jatuh, otomatis telanjang dada. Diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kain tersebut, lalu dikalungkan ke fisik Nabi SAW dan dirangkullah Rasulullah SAW. Demikian pula Nabi SAW ketika khutbah, kan sering ya, mungkin jamaah sering mendengar terlihat putih ketiak beliau. Itu gimana kira-kira? Berarti tangannya diangkat, lalu ketiaknya kelihatan dari depan karena beliau sedang berkhutbah. Anda bisa bayangkan, itu tidak mungkin pakaiannya seperti yang kita pakai sehari-hari, karena ketiaknya tertutup. Berarti Nabi SAW ketika itu memakai pakaian yang ketiaknya bisa terbuka ketika tangannya diangkat. Nah, itu sunnah jibiliyah karena pengaruh budaya. Beliau pakai tadi seperti orang ihram, begitu diangkat ya, ini kelihatan dari depan. Baik. Nah, intinya yang mau kita garis bawahi adalah bahwa dari fi'il perbuatan Nabi SAW yang perlu untuk diikuti adalah bagian ini. Perbuatan yang bentuknya murni sebagai sumber syariat, dan karena itu ketika kita mengikuti ini ya, insya Allah itu adalah upaya yang kita lakukan agar kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian penulis membawakan hadis Nabi SAW. Coba kita baca. Penulis membawakan hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai aku, mencintai Nabi SAW, sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, maupun manusia yang lainnya. Kenapa Nabi SAW harus dicintai melebihi orang tua? Para ulama mengatakan ada beberapa sisi jawaban. Yang pertama, karena manusia yang paling berjasa bagi anak ini adalah Rasulullah SAW, yang jasanya melebihi dari orang tuanya. Apa jasanya? Jasa Rasulullah SAW adalah mengajari mereka tentang Islam selama 23 tahun. Lalu kita mendapatkan informasi dan pengajaran itu, sehingga jadinya kita berutang budi kepada Rasulullah SAW. Karena sebab beliau lah kita jadi selamat dari ancaman neraka dan berhak untuk masuk surga. Maka beliau lebih berjasa dibandingkan kedua orang tua seseorang ya. Karena itulah beliau katakan bahasanya orang tidak akan beriman sampai aku menjadi manusia yang paling dia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan semua umat manusia. Baik. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban dan bahkan wajib didahulukan dibandingkan yang lain. Nah, pendekatan yang pertama tadi mengatakan karena beliau adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan manusia. Dan ada pendekatan yang lain
Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita cintai nomor satu dibandingkan yang lain? Karena manusia itu semakin sempurna akhlaknya, maka dia semakin berhak untuk dicintai. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya, maka dia lebih berhak untuk dicintai dibandingkan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Taib, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.